Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizal Bianggara dengan NIM 2019 012 057. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahaya seks bebas. Sebelum saya menjelaskan, saya dari Padepokan 028 yang beralamat di Gaten, Canden, Jetis, Bantul. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya seks bebas. Bahaya seks bebas, 15% remaja usia 10-24 tahun di Indonesia telah melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. 85% dari hubungan seks bebas di usia 13-17 tahun melakukannya di rumah dengan pacar. 2,3 juta aborsi di Indonesia per tahun, 20%-nya dilakukan oleh remaja yang belum menikah. Lalu bahaya fisik yang didapatkan akibat melakukan seks bebas yaitu AIDS. AIDS adalah kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan dari gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebabnya adalah virus HIV, Human Immunodeficient Virus. Salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Selain itu, HIV dapat menular melalui pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, atau dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Di Indonesia, penularan HIV atau AIDS paling banyak melalui hubungan seksual yang tidak aman serta menggunakan jarum suntik bagi pecandu narkoba. Lalu, bahaya seks, bahaya fisik, resiko kehamilan dini yang tidak dikendaki pada ibu, kontraksi rahim yang lemah, ketidakteraturan tekanan darah yang terdampak pada keracunan kehamilan, kejang-kejang yang dapat menyebabkan kematian. Remaja atau calon ibu merasa tidak ingin atau tidak siap untuk hamil, maka ia bisa saja mengurus anaknya dengan tidak baik. Lalu bahaya fisik pada anak yaitu gangguan pertumbuhan organ-organ seperti pertumbuhan janin atau cacat, kesulitan mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu yang tidak menghendaki kehamilan bayi yang dilahirkan nanti, sehingga masa depan anak mungkin terlantar. Oke, bahaya seks mengakhiri hubungan kehamilan atau sering disebut dengan aborsi. Aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan perempuan, terutama jika tidak dilakukan secara sembarangan, yaitu mereka yang tidak terlatih. Di samping itu, aborsi juga berdampak pada kondisi psikologis, perasaan sedih karena kehilangan bayi, beban batin akibat timbulnya perasaan bersalah, dan penyesalan yang dapat mengakibatkan depresi atau stres. Bahaya perilaku dan kejiwaan yaitu terjadinya penyakit kelainan seksual seperti keinginan untuk selalu melakukan hubungan seks, lalu menyibukkan waktunya dengan berbagai khayalan-khayal seksual, ciuman, rangkulan, pelukan, dan bayangan-bayangan bentuk tubuh wanita luar dalam. Pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, bengong, ngelamun, badan kurus, dan kejiwaan tidak stabil. Bahaya sosial yang dapat ditimbulkan dari melakukan hubungan seks bebas yaitu akan menyebabkan seorang tidak berpikir lagi untuk membentuk keluarga, mempunyai anak, apalagi memikul sebuah tanggung jawab. Lebih parah lagi, seorang wanita melakukan hubungan seks pada akhirnya akan terjerumus ke dalam lembah prostitusi. Bahaya seks sosial, seks bebas dapat berpengaruh di keadaan kondisi sosial anak, keberantakan suatu keluarga, terputusnya tali silaturahmi dan kekerabatan. Orang tua biasanya tidak akan peduli lagi pada anak yang telah jauh tersesat. Seorang remaja akan semakin nekat membangkang atau akan tidak patuh lagi pada orang tua, terlibat rasa frustasi dan kekecewaan serta dendam tidak kesudahan terhadap anggota keluarga sendiri. Bahaya yang ditimbulkan akibat seks bebas yaitu perekonomian.
melemahkan perekonomian, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya, upaya untuk mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara untuk dari jalan haram atau keji. Oke, dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.